Kenapa lu ada orang di belakang lu? Ada yang bayar lu apa gimana? Hah? Lu berkomentar atau bagaimana? Lu tuh seolah-olah lu tuh pengen puas banget gitu loh. Ketika orang lagi jatuh, lu tibang pakai tangga. Hah? Lu hajar lagi, dilempar pakai batu. Gitu kan maksud lu kan, ha? Lu beraninya ketika orang udah jatuh. Tapi ketika orang itu lagi naik, lu kagak berani. Dan sebentar lagi lu pasti akan kena. Mau siapapun orang di belakang lu pasti kena. Karena mulut lu terlalu lantam. Kalau kata gue nih, buka aja nih jilbab lu, buka aja. Oke, halo teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cak Mam Vlog. Nah, oke teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, lancar, rezeki, mudah segala urusannya. Oke, amin amin ya robbal alamin. Nah, oke teman semuanya, ya di kesempatan kali ini saya berikan video reaction kembali, ya. Nah, ini terkait yang lagi rame saat ini teman semuanya, ya. Miss Gossip dan Nikita Mirzani. Ada apa? Nah, di sini teman semuanya, ya, yang akan saya sajikan. Ini ada beberapa respon dari netizen terkait Miss Gossip ini, ya, nama akunnya yang selalu membuat VT-VT terkait Nikita Mirzani. Cuma VT-nya itu cukup menyenggol lah, ya. Waduh, ini teman semuanya, ya. Oke, jadi kali ini saya ingin menampilkan dulu, ya, beberapa VT yang terbaru dari Miss Gossip ini yang masih saja teman. Karena kemarin saya lihat itu, ya saya baru ngikuti teman, baru lihat, ya. Itu jualan produk, ya, setelah ramainya akan menggunakan baju oranye itu. Miss Gossip ini menggunakan apa namanya, VT apa namanya, jual produk, lalu habis itu buat VT lagi terkait nyenggol Nikita Mirzani lagi. Nah, para netizen atau para fan Nikita Mirzani, ya, itu ya cukup geram teman-teman, geram lah, ya, dan menanggapi apa yang diberikan oleh Miss Gossip ini di akunnya, ya, video-videonya tersebut. Oke, jadi untuk teman semua jangan lupa tonton video ini sampai selesai supaya tidak terjadi salah paham. Oke, tidak usah berulang lagi, langsung saja kita simak ke video selengkapnya, monggo. Ya. Kenapa, ya? Kenapa? Nah, di saat Nikita Mirzani membongkar aib orang lain, membongkar jejak digitalnya orang lain, kenapa kalian semua pada tepuk tangan? Hah? Ayo ngaku kenapa? Nah, saat ini, di saat Miss Gossip membongkar jejak digitalnya Nikita Mirzani, kenapa kalian semua pada kepanasan? Jangan ya, deh, ya. Jangan ya sayang, karena jejak digitalnya Nikita Mirzani ini dalam kasus prostitusi online tersebut banyak sekali diberitakan sayang. Sampai Nikita Mirzani diciduk dalam keadaan tanpa busana dalam kasus prostitusi online dengan barang bukti kondom dan celana dalam. Bagaimana itu sayang? Apakah itu hal yang wajar? Wajar tentunya, ya. Itu bagi pengikutnya Nicky Bull, karena kalian merasa Nikita Mirzani ini adalah seorang artis. Jadi hal-hal seperti itu adalah bukan hal yang aneh gitu, ya. Jangan sayang, jangan pernah menormalisasikan kejahatan, jangan pernah menormalisasikan perilaku yang tidak senonoh. Kasian, ya. Cie Miss Gossip udah dilaporkan. Cie Miss Gossip bakalan pakai baju Shopee. Cie Miss Gossip ditahan dengan hukuman 4 tahun masa penahanan dan denda 750 JT. Tenang sayang, dengarkan Miss Gossip baik-baik, ya sayang. Miss Gossip hanya ditahan 4 tahun masa penahanan dalam kasus UU ITE. Nah, bagaimana dengan junjungan kalian Nicky Bull, Nikita Mirzani, ya, ditahan 20 masa penahanan. Itu ancaman hukumannya, ya sayang, dengan membayar denda 5 miliar rupiah. Bagaimana itu sayang? Nah, seharusnya kalian mengurus Nicky Bull dulu, ya. Silahkan kalian ngurus Nicky Bull dulu. Kalian urus itu agar apa? Agar cepat bebas sayang. Tidak perlu mengurus Miss Gossip, karena Miss Gossip hanya ditahan 4 tahun, belum sebanding dengan Nicky Bull, ya guys. Nicky Bull setelah dipotong-potong mungkin masih tersisa 10 tahun masa penahanan. Miss Gossip 4 tahun setelah dipotong-potong hanya menjalankan masa penahanan 2 tahun sayang. Jadi slow.
Nikita Mirzani dalam jeruji besi, pengikutnya ketar-ketir, pengacaranya banting setir. Ya, saat ini pengacaranya Niki Bu sedang banting setir, sayang, sedang berupaya membuat ancaman secara hukum agar DRZ mencabut laporannya atas tuduhannya kepada Niki Bu. Wadidaw, wadidaw. Tidak akan ya sayang, karena apa? Karena DRZ telah mengungkapkan bahwa jika Nikita Mirzani hanya membuli fisiknya, menghina kepribadiannya, itu tidak masalah. Namun karena Niki Bu sudah menghina brandnya, mengacak-ngacak brandnya, nah, dilaporkan dan tidak akan dimaafkan. Karena apa? Karena DRZ membangun brandnya tersebut dari proses yang sangat panjang, dari nol sayang. Itu butuh perjuangan yang luar biasa. Mana pengikut Niki Bu? Serang dong, serang. Dengan pedenya Miss Gosip bilang nggak apa-apa dia dipenjerong, palingan cuman karena undang-undang IT yang nggak seberapa, belum lagi dipotong remisi. Masih parahan Nikmir katanya, meskipun udah dipotong remisi masih tetap lamaan dia di dalamnya. Padahal faktanya mau lama mau sebentar, mau lo punya duit sebanyak apa, nggak akan ada orang yang bahagia di dalam penjara. Terus kalau dibilang Miss Gosip sama Nikmir ini lawan seimbang karena sama-sama lantang, ya nggak apa-apa. Tapi minimal jangan bawa-bawa orang yang udah putus sama urusan dunia. Itu aja, udah. Guys, kabar terbaru aku dengar-dengar Miss Gosip dijemput paksa. Karena udah jelas-jelas dia itu memfitnah dan kena UU ITE. Kenapa sih Miss Gosip seberani itu? Karena di belakang dia ada si geng sirkus. Mungkin tak apa dijanjikan sama si geng sirkus. Sampai-sampai si Miss Gosip itu seberani itu memfitnah Nikita Mirzani. Kalian lihat nanti reaksi si Miss Gosip jemput paksa. Aku yakin bakal jadi pasien ODGJ-nya Tenopi ini, si Miss Gosip ini. Bisa gila dia ini nanti nangis-nangis kayak orang gila. Cie, Miss Gosip udah dilaporkan. Cie, Miss Gosip bakalan pakai baju. Cie, bentar lagi pakai baju Shopee. Cie. Oh ya, ada nasihat buat kamu. Mending kamu itu jual produknya SS dan pakai di muka kamu agar mukamu glowing dan tidak flek hitam. Saya sudah lihat ya muka asli kamu itu flek hitam. Jadi pakailah produk dari SS. Iya, sebentar lagi pakai baju Shopee. Shopee seperti itu kan cara kamu. Nikita Mirzani dalam jeruji besi, pengikutnya ketar-ketir, pengacara. Buset, tuh kamu hijabnya udah bener, kelakuannya kagak ada akhlak. Gue belum pernah segedek ini sama tuh orang. Kalau gue udah jadi tetangganya, gue bakar lu rumah lu. Lu ngegosipnya keterlaluan anjir. Kayaknya tipe-tipe tetangga yang kalau beli kulkas iri padan ya. Ya, rame kenapa? Nggak terima dengan fakta, Bang. Fakta apaan, Nek? Fakta dari Meta. Kalau dari Meta semua orang mah bisa ngetik dari Meta, ya kan? Ya, bisa cari beritanya di Meta. Lagian lu ngapain cari berita di Meta? Bego dong lu. Katanya lu belajar bayaran pinter. Pinter kok cuman mau dibayar dengan paket data terus cari berita di Meta. Cuma satu kasih tahu ya, Nek. Nih ya, Nek, lu udah enak-enakan ya jadi ibu rumah tangga, tidur di rumah. Malah mau jadi buzzer nggak jelas, ngina-hina fisik orang lain. Lu kalau mau menghina fisik orang lain, membawa-bawa orang keluarganya, orang tuanya, lu lihat dulu diri lu deh, ya kan? Jadi buzzer tuh boleh aja, lu mau jadi buzzer gopek atau berapa kek. Oh, jangan gopek kebanyakan ya. Nah, itu kebanyakan kali kalau gopek 1.000 ya, 2.000 satu kali posting atau berapa. Mending lu tidur di rumah, jualan lagi nyoh skincare lu ya kan. Atau kalau lu kurang duit sini datang ke Batam, gue gaji lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning sahabat Dijasang Lawyers dan sahabat Aminiki. Bang DJ, ini kan ada informasi yang sudah ramai banget nih. Bahkan ini bikin gaduh para fans Aminiki. Itu gimana, bisa dilaporkan enggak si Miss Gosip? Oke. Jawabannya adalah bisa banget dilaporkan, ya kan. Cuman ya yang berhak untuk
membuat laporan adalah orang yang langsung dicemarkan nama baiknya, yaitu seperti Aminiki sendiri yang harus membuat laporan atau melalui kuasa hukumnya. Kenapa? Karena ini adalah deliknya delik aduan. Jadi pencemaran nama baik, fitnah itu merupakan delik aduan. So yang harus membuat laporan tidak bisa orang lain, tidak bisa keluarga, tidak bisa sahabat, tidak bisa fansnya. Jadi harus Aminiki sendiri yang membuat laporan di Polda Metro Jaya. Apakah unsurnya ini masuk, Bang DJ? Nah, kalau menurut saya, ya, dengan dia menyerang kehormatan orang lain, ya, menyerang kehormatan orang lain melalui media sosial, kemudian dia transmisikan melalui media elektronik, melalui dokumen elektronik, itu dipublish di tempat yang semua orang bisa lihat, itu jelas unsurnya masuk, ya. Sanksi pidananya dalam pasal 45 ayat 1 Undang-Undang ITE, yaitu 4 tahun penjara dan denda 750 juta rupiah. Sebagaimana dijelaskan di dalam pasal 27 ayat 3, yaitu atau pasal 27A dan 27B tentang menyerang kehormatan orang lain, fitnah melalui media elektronik. Terus statement yang disampaikan oleh Miss Gossip bahwa Aminiki akan mendapatkan sanksi pidana penjara yaitu di atas 20 tahun. Saya katakan gak mungkin 20 tahun, ya. Jadi Miss Gossip harus tahu dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Nikita Mirzani adalah dugaan tindak pidana pemerasan, ya, pemerasan melalui Waduh, semakin hari sepertinya semakin ya, bentar aja Sophie, seperti itu kan cara kamu. Mari kita bagaimana di dalam proses. Nikita Mirzani bukan pelaku pemerasan, dan ini hanya sifatnya perjanjian yang sudah disepakati ketika perpindahan uang dari RG kepada NM. Itu menurut saya adalah hanya bentuk satu itikat baik, ya, atau perjanjian supaya sama-sama menguntungkan di antara para pihak. Karena itulah adanya satu transaksi perpindahan uang. Tanpa ada satu alasan yang jelas, tidak mungkin kalau pandangan saya RG bisa memberikan atau mentransfer uang kepada pihak Nikita Mirzani. Oke, good morning, salam sukses, salam semangat. Tetap kita hormati proses peradilan bagi NM dan RG. Karena ingat, res judicata pro pere tato habitur, apapun nanti hasil akhir baik keperdataan maupun pidana yang dihadapi oleh Nikita Mirzani, oleh Aminiki, maka itu adalah putusan yang terbaik, ya, putusan yang terbaik yang insya Allah diputus oleh hakim. Tetap kita harus tunduk dan patuh pada putusan pengadilan, dan jangan lupa kita terus kawal, semua orang kawal supaya keadilan, kepastian hukum bisa terrealisasi di negeri tercinta ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Bang Sahar menanggapi dan memberikan statement tentang Miss Gossip, ya. Miss Gossip ini yang menyoroti atau memberikan kata-kata yang tidak disenangi banyak semua orang, ya. Nah, perlu kita tahu bahwa pendapat seseorang itu ada beberapa yang perlu kita telaah atau kaji. Pertama yaitu kepentingan, ya, kepentingan kenapa dia berbicara seperti itu. Nah, kedua,
di dalam media ini sebuah kebebasan untuk berpendapat, untuk bernarasi. Persoalan disukai atau tidak oleh orang lain yang membaca atau yang mengetahui di dalam media itu bagaimana juga tanggapannya. Hanya saja bahwa Miss Gosip ini sepanjang dia bisa membuktikan atau memberikan sebuah keterangan atau sebuah bukti apa yang dia katakan bahwa Nikita Mirzani itu tentang prostitusi, utang piutang, pemerasan, dan pernah berutang apa segala macam, itu ya tentunya apabila di dalam proses hukum itu dia bisa memberikan sebuah keterangan, ya, memberikan kesaksian tentang hal semua apa yang dibicarakan oleh Miss Gosip. Jadi bagi saya itu tidak menyalahkan terlebih dahulu, ya. Mari kita bagaimana di dalam proses hukum itu nantinya kalau memang tiba saatnya dia untuk diproses, ya semestinya dia harus bisa memberi keterangan apa yang dia ucapkan di dalam media. Ya, jadi untuk itu Miss Gosip ini baru tanda tanya besar atau pertanyaan apakah benar atau salah, apakah dia berbicara sesuai dengan fakta atau hanya sebuah karangan atau hanya sebuah kebencian. Yang jelas bahwa dia membenci Nikita Mirzani dalam hal menurut dengan analisa saya, ya, kita tidak tahu latar belakang atau riwayat apakah ada persoalan atau memang pada waktu saat-saat kasus ini ada baru dia muncul sebagai pembenci. Tetapi bagi saya tidak akan membenci, menyalahkan dulu seseorang atau menanggapi secara negatif atau memberikan sebuah penilaian apa karena persoalan kepentingan, ya. Saya sebagai orang hukum, ya tentunya saya harus bisa menerima semua informasi dan belum tentu bisa saya menyalahkan. Jadi siap untuk bagi Miss Gosip ini siap memberikan sebuah sumber atau narasumber, ya, atau siap menjadi sebuah mediator untuk berbicara kepada dia untuk mencari fakta yang relevan, ya, supaya hal ini bisa kita luruskan baik di dalam proses hukum maupun pada publik netizen. Sampai di sini dulu, ya, Bang Sahar, selamat siang. Bang Sahar sambil berkopi-kopi, ya, memberikan statement seperti ini, ya, siap apabila salah, apabila dia benar siap menjadi mediator atau siap menjadi pengacara atau PH daripada Miss Gosip. Salam advokat. Dalam kasus prostitusi online tersebut banyak sekali diberitakan. Yang jadi pertanyaan gue, kenapa nggak dari dulu? Lu kalau misalkan mau ngebongkar aib Nikita Mirzani, kenapa nggak dari dulu? Hah? Kenapa nggak dari dulu ketika pas lagi rame-ramenya itu kasus prostitusi online? Hah? Kenapa nggak lu komen pas dari awal-awal? Kenapa pas sekarang Nikita Mirzani lagi di dalam tahanan? Hah? Lu nggak berani dulu pas lagi Nikitanya lagi bebas? Hah? Nggak berani lu? Hah? Dan lu tuh seperti ngambil kesempatan gitu loh. Kenapa lu ada orang di belakang lu? Ada yang bayar lu apa gimana? Hah? Lu berkomentar atau bagaimana? Lu tuh seolah-olah lu tuh pengen puas banget gitu loh. Ketika orang lagi jatuh, lu tibang pakai tangga. Hah? Lu hajar lagi dilempar pakai batu. Gitu kan maksud lu kan, ha? Lu beraninya ketika orang udah jatuh. Tapi ketika orang itu lagi naik, lu kagak berani. Dan sebentar lagi lu pasti akan kena. Mau siapapun orang di belakang lu pasti kena. Karena mulut lu terlalu lantam. Kalau kata gue nih, buka aja nih jilbab lu, buka aja. Hah? Dan gue heran banget nih keluarganya kenapa kagak ada yang ngingetin, ya? Kenapa keluarganya kagak ada yang ngingetin gitu loh, kalau misalkan dia punya keluarga yang seperti itu, mulutnya yang jahanam biadab. Nah, oke teman semuanya, para fan dari Nikita Mirzani, ya. Jadi itulah barusan video reaksi yang bisa sajikan terkait dimana ternyata Miss Gosip ini membongkar, ya, jejak digital dari Nikita Mirzani. Waduh, ini parah banget teman semuanya, ya. Coba Nick Mirni lagi bangun lah anggapannya, ya, nggak berani dia katanya bang ini
Dan tadi itu banyak respon ya dari beberapa netizen yang sangat geram sekali ya terhadap pernyataan yang dikeluarkan oleh Miss Gossip ini. Dan juga ada Bang DJ yang menanggapi terkait perihal yang dinyatakan oleh Miss Gossip terkait 20 tahun denda 5M lah, entahlah. Itu tak sesuai. Gimana menurut teman-teman semuanya, fan Nikita Mirzani ya, dengan adanya Miss Gossip ini? Wah, ini cukup kurang etis lah sebenarnya teman semuanya ya. Oke, komen di bawah sini ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.